Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Semoga kepada kalian yang mau menonton video saya kali ini, semoga selalu sehat walafiat tanpa ada penyakit apapun dalam diri kalian. Oke, kalau kemarin kan saya membahas mengenai film yang pernah diperankan oleh si aktor tampan Brad Pitt. Nah, kali ini sama seperti yang kemarin, aktornya tampan juga, cuman beda orang, yaitu berganti ke Leonardo DiCaprio. Bagi kalian pecinta film, harusnya tahu siapa dia. Dia ada, ya pokoknya yang pernah nonton film Titanic ya harusnya paham lah siapa dia. Oke, tanpa berlama-lama silahkan subscribe, like, dan share video ini sebelum masuk ke dalam listnya. Link saweria juga ada di bawah jika ingin sawer saya seikhlasnya, dan akun Instagram saya bernama Arsbai jika kalian ingin menfollownya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya, guys. Oke, yang pertama itu berjudul Romeo and Juliet yang tayang pada tahun 1996. Nah, sebelum Leo mendapatkan peran Jack Dawson di film Titanic itu, dia itu telah dikenal sebagai aktor yang disukai oleh para remaja, khususnya perempuan, karena ketampanan, kemudian ya kemahiran dia dalam memerankan sebuah film. Dari usia muda memang dia itu sudah sangat berbakat. Nah, film ini itu merupakan cerita adaptasi dari novel Shakespeare yang dimodifikasi oleh Baz Luhrmann menjadi film romantis pada masanya. Kemudian yang kedua ini berjudul Gang of the New York yang rilis pada tahun 2002. Nah, film ini itu film terbaik Leo yang digarap oleh sutradara Martin Scorsese. Dalam film ini itu Leo berperan sebagai Amsterdam Fallon. Nah, ayahnya itu Chris Fallon tewas di tangan Bill the Butcher Cutting ketika perang antara kelompok Amerika bernama The Navites dengan kelompok imigran dari Irlandia yang berada di bawah pimpinan sang ayah. Hingga pada akhirnya itu kelompoknya itu dikocar-kacirkan lah. Sehingga sejak kejadian itu Amsterdam Fallon yang diperankan oleh Leonardo tadi berniat untuk membalaskan dendam atas kematian ayah tercintanya. Kemudian yang ketiga ini berjudul Catch Me If You Can yang tayang pada tahun 2002 juga, atau dalam bahasa Indonesia itu Tangkap Aku Jika Kau Bisa. Nah, pada film ini itu Leonardo DiCaprio kembali membuktikan kelihayan aktingnya dalam film Catch Me If You Can bersama Tom Hanks dan disutradari oleh Steven Spielberg. Nah, pada film ini itu diangkat dari kisah nyata yang bernama Frank Abagnale, yaitu pemuda penipu yang memiliki banyak pekerjaan lah. Jadi di balik kemahirannya dalam menipu itu ternyata dia juga bisa memanfaatkan untuk mendapatkan begitu banyak pekerjaan. Kemudian yang keempat ini berjudul The Aviator yang tayang pada tahun 2004. Leo merupakan bisa dikatakan itu aktor serba bisa yang mampu memerankan peran apapun dalam karakternya. Salah satu film terbaiknya itu yang berjudul The Aviator. Kalau di Indonesia mungkin bisa disandingkan dengan Reza Rahardian lah. Tapi ya kalau Leonardo ini beda versi. Nah, The Aviator itu merupakan film biopik dari Howard Hawks yang dikenal sebagai sosok keras kepala dan seorang pebisnis ambisius dalam meraih keinginan serta mimpinya. Nah, berkat film ini itu Leo menuai banyak pujian atas usahanya memainkan peran sebagai sosok legendaris tersebut.
Kemudian yang kelima ini berjudul The Depart yang tayang pada tahun 2006. Film yang dibintangi oleh Leo ini berhasil memenangkan piala Oscar sebagai film terbaik. Nah, film ini itu bercerita mengenai polisi Billy Costigan yang pergi untuk menyamar ke sebuah geng yang diketahui oleh Frank Costello. Nah, sedangkan Coin Sullivan itu pergi ke kepolisian untuk memberitakan tindak kriminal geng tersebut. Mereka akhirnya itu saling bertukar tempat demi mengetahui identitas masing-masing. Yang keenam ini berjudul Body of Lies yang tayang pada tahun 2008. Film ini tuh diangkat dari novel yang sama, hasil karya dari David Ignatius. Film yang dibintangi oleh Leo ini menceritakan tentang Roger Ferris sebagai seorang agen CIA yang ditugaskan untuk mengungkap dalang terorisme di Yordania. Ia berani mempertaruhkan nyawa untuk menyelesaikan sebuah misi ini. Nah, film Body of Lies ini mengambil latar belakang di berbagai negara dan menghabiskan dana hingga 70 juta US dollar. Film ini itu hingga pada akhirnya itu mengantongi pendapatan yang sangat besar dari dana yang mereka kumpulkan. Mereka itu mendapatkan pendapatan sebesar 118,6 juta US dollar. Itu kalau dibelikan sebuah gorengan, mungkin seluruh Indonesia akan penuh lah. Kemudian yang ketujuh ini berjudul Shutter Island yang rilis pada tahun 2010. Nah, film ini itu diangkat dari novel karya Dennis Lehan yang memiliki alur cerita bolak-balik tapi sukses membuat penonton itu kebingungan dan tercengang dengan akhir cerita dari film ini. Nah, terlebih lagi kelihayan Leo dalam berakting membuat nuansa film menjadi lebih suram lah. Nah, film ini itu menghabiskan dana sekitar 80 juta US dollar dan berhasil meraih pendapatan sekitar 294,8 juta US dollar. Itu kalau dibelikan cemilan dan disebarkan ke beberapa gedung pencakar langit ya mungkin bisa merobohkan lah satu mungkin. Nah, film ini tuh juga masuk dalam berbagai nominasi ajang bergengsi seperti Empire Award yang rilis pada tahun 2011. Untuk yang ke-8 ini berjudul Revolutionary Road yang rilis pada tahun 2008. Nah, film ini itu digarap oleh Sam Mendes yang mempertemukan Leo dengan Kate Winslet. Film ini itu menceritakan sepasang suami istri yaitu Frank dan April yang menghadapi berbagai masalah rumah tangga. Nah, film ini itu semakin asik dengan intrik rumah tangga meski keduanya sering terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka tetap memiliki citra yang baik di mata orang lain. Lalu apakah yang membuat hubungan mereka itu tetap bertahan? Jadi ya cukup menarik lah film ini bagi kalian yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kalian yang sudah berumah tangga agar tetap bertahan sampai akhir hayat. Yang ke-9 ini berjudul Blood Diamond yang rilis pada tahun 2006. Film yang berlatar tahun 1996 hingga 2001 ini menceritakan sebuah negara bernama Sierra Leone yang penuh dengan sengketa seperti perebutan kekuasaan, perang antar suku dan pencurian berlian yang kerap terjadi di negara ini. Nah, Leo itu berperan sebagai Danny Archer, seorang penyelundup senjata yang berusaha untuk mengambil berlian dan mendapat hambatan dari oknum pemerintah serta pemberontak di negara tersebut. Nah, meski akhirnya ia itu tewas pada film ini, namun
berlian berharga itu berhasil diserahkan kepada pemiliknya. Bahkan film ini itu Leo masuk ke dalam nominasi Best Actor pada Academy Award. Dan yang terakhir itu berjudul The Great Gatsby yang rilis pada tahun 2013. Film ini itu diangkat dari novel karya F. Scott Fitzgerald yang tidak bolehlah kalian lewatkan. Nah, pada film ini itu Leo memerankan karakter J. Gatsby, seorang pria kaya raya yang tinggal sendirian di rumah mewah. Dengan bantuan temannya yang bernama Nick, Gatsby akhirnya mendapatkan kembali cinta lamanya kepada Daisy Buchanan, sepupunya Nick itu sendiri. Nah, sayangnya cinta Leo tidak tersampaikan karena Daisy telah menikah dengan Tom Buchanan yang sangat gemar sekali berselingkuh. Nah, meski demikian, Gatsby tetap bersikeras mengejar Daisy dan ingin mengambil perhatiannya dengan cara mengadakan pesta besar-besaran yang dihadiri oleh banyak orang agar Daisy datang. Nah, lewat film ini itu Leonardo berhasil meraih AACT Award untuk kategori Best Actor in the Leading Role. I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you alone. Oke, mungkin yang kali ini cukup banyak guys listnya dari film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, karena memang beberapa film mungkin sudah banyak sih listnya yang pernah saya tonton mengenai film yang pernah diperankan oleh Leonardo sendiri. Dan kali ini yang saya pilih ada 10 list film terbaik yang pernah diperankan olehnya. Ini versi saya ya. Jadi kalau kalian punya versi tersendiri atau mungkin ada list film lain yang perlu ditambahkan, silahkan aja tulis di kolom komentar biar kita nanti bisa berdiskusi atau bisa menambahkan kekurangan dari konten kali ini. Oke, jika kalian suka dengan konten kali ini silahkan like, subscribe, share, dan ya pokoknya share sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya. Oke, follow juga saya di Instagram Arsbai dan link sawernya ada di bawah. Silahkan sawer seikhlasnya. Oke, sampai di sini aja, sampai ketemu di video selanjutnya.